kembali lagi di cerita dan di ruang berkata hari ini. Gimana kabarnya semua? Aku harap kalian baik-baik aja dan semoga kabarnya jauh lebih baik dari video-video sebelumnya. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas nih tentang perghostingan. Sesuai dengan namanya nih, dia tuh berasal dari kata ghost kan, yang artinya hantu. Ya, ini tuh kayak manusia-manusia kayak hantu yang kayak tiba-tiba hilang terus tiba-tiba ada gitu. Jadi kayak masa-masa PDKT tuh biasanya lumrah nih sama hal-hal ghosting. Mungkin buat kalian yang lagi dengerin cerita ini, kalian lagi ngalamin hal ini, di ghosting. Sebenarnya ya, ghosting itu adalah ketika seseorang yang secara rutin ada di sisi kamu, lalu tiba-tiba hilang tanpa alasan yang jelas. Dan kayak ya udah, kayak hilang tanpa alasan, tanpa jejak, tanpa bekas. Padahal sebelumnya tuh kayak baik-baik aja. Sebelumnya gak ada yang terjadi, gak ada pertengkaran, gak ada perselisihan. Tapi udah kayak semua itu langsung berubah. Yang awalnya ada chat dari dia, tiba-tiba gak ada. Atau yang biasanya ada yang ngajak keluar, tiba-tiba gak ada. Atau sekedar kayak ada yang nelpon kita di malam hari buat ngajakin sleep call atau call biasa, tiba-tiba gak ada. Kemudian tiba-tiba kita lihat media sosial dia malah terlihat baik-baik saja dan seperti tidak ada masalah apapun. Mungkin kalian pernah ngalamin hal-hal kayak gini. Dan biasanya itu adalah masa-masa dimana kita tuh lagi PDKT-an, belum jadian, dan dia tuh masih gebetan. Dan kita yang udah mulai berharap punya secerca harapan bersama sama dia, harus sirna begitu saja dengan ketidakjelasan dari dia yang tiba-tiba hilang tanpa jejak, tanpa bekas, tanpa kabar. Rasanya tuh kayak kosong, sepi, dan biasanya ya orang yang ngelakuin ghosting ke kita tuh jauh lebih sulit dilupain dibandingkan kita tuh putus dari pacar kita. Karena ya dia gak ngasih alasan yang signifikan yang ngebuat kita bingung dan bertanya-tanya, ada apa sih? Kenapa aku sampai ditinggalin? Kenapa dia sampai tiba-tiba memutuskan komunikasi sebelah? Kita jadi bingung, kita jadi terus mikirin dia, kita jadi sering kepoin dia. Yang menurut aku ini tuh justru ngebuat kita gak akan lupa sama dia dan terus keinget dia. Padahal gak ada yang salah kok dari kamu, gak ada yang salah dari kita. Ya memang mungkin kita bukan orangnya. Aku tuh pernah dikasih tahu nih suatu hal, kalau seseorang tuh bukan cowok aja ya, aku gak mau nih dimarahin nanti kalau cuma mengklaim cowok yang suka ngeghosting. Karena cewek itu juga ada loh guys yang suka ngeghosting. Oke, jadi ceritanya tuh biasanya orang itu bisa punya banyak PDKT-an atau punya banyak gebetan. Dan ya udah, mereka dekat sama semua orang-orang tersebut gitu. Dekat dalam artian mereka melakukan seleksi gitu. Yang mana yang sekiranya jauh lebih cocok sama mereka. Dia dekat sama si A, si B, dan si C gitu. Lalu ya udah mereka lakukan PDKT sama ketiganya. Dan ketika ada salah satu yang dia pilih, ya duanya akan dia ghosting.
dia tinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin mereka juga gak memilih salah satunya, gak ada yang dipilih, karena gak ada yang cocok. Tapi kenapa ya, padahal kita ngerasa cocok sama dia, tapi kenapa dia gak ngerasa cocok sama kita? Karena ya dia pasti akan ngelakuin usaha terbaik buat menunjukkan best version dari dirinya, sedangkan mungkin kita secara gak sengaja memunculkan sifat yang ngebuat dia gak suka sama kita. Dan menurut aku itu gak salah sama sekali. Mungkin dia bukan orang yang tepat dan dia bukan orangnya aja buat kamu. Dan aku tahu banget rasanya di ghosting itu pasti bikin frustasi banget. Rasanya tuh pasti frustasi banget. Gak ada kata akhir, gak ada kata penyelesaian yang bikin kita tahu kalau itu tuh emang benar-benar ya udah berakhir di sana. Perghostingan itu emang semenyakitkan itu, yang benar-benar hilang kayak buih di lautan. Tapi kamu tenang aja, itu bukan salah kamu kok. Gak ada yang salah sama diri kamu. Mungkin orang yang dia cari bukan kamu. Walaupun sometimes kita ngerasa orang yang kita cari adalah dia gitu. Ya artinya dia bukan orang yang tepat. Dan menurut aku, kalau kalian ada di posisi itu, mungkin kalian lagi diuji aja. Lagi diuji seberapa kuat kalian buat ngadepin itu. Dan menurut aku perghostingan tuh gak selamanya buruk kok. Kita mungkin bisa jadi belajar buat gak terlalu berharap, gak terlalu percaya diri, gak terlalu mengharapkan sesuatu yang belum pasti dari dia gitu. Jadi menurut aku dari perghostingan kita harus sadar bahwa kita gak boleh ngasih banyak hal, kita gak boleh ngasih sesuatu yang ngebuat kamu tuh jadi ngerasa bahwa aku sama dia akan jadi gitu. Mungkin ada tuh harus yang kayak ditahan dikit aja. Jangan over sharing, jangan over dalam berharap sama dia, karena mau sebaik apapun masa PDKT-mu, kalau belum ada kata jadian atau dia belum nembak kamu ya harus tetap be careful dan hati-hati. Karena belum ada yang kepastian itu bisa bikin kamu kayak ya udah dia ninggalin kamu gitu aja. Dan dia juga gak ngasih alasan karena ya hubungannya bahkan belum dimulai. Apalagi tuh buat kalian yang di masa PDKT-annya udah manggil sayang-sayangan, itu kalau ditinggal sakit banget. Aku tahu itu pasti sakit banget. Jadi sebaiknya kayak yang aku bilang, jangan terlalu over dalam apapun di masa-masa PDKT. Over perhatian, over care, over sharing, over peduli sama dia gitu. Peduli sama care sama ya. Jadi kayak sedekat-dekatnya kamu di masa PDKT, kamu harus ngebangun mindset atau ngebangun pola pikir kalau kita tuh belum tentu jadian. Sedekat apapun kita ini, kita belum tentu jadian selagi dia belum ada indikasi atau ada nembak kamu kayak gitu. Jadi ya menurut aku dari dunia perghostingan ada satu hal baik yang harus dipelajari, bahwa kita jangan terlalu percaya, jangan terlalu berharap, karena harapan itu yang membuat kita hancur. Karena semakin besar harapan kamu di masa PDKT sama dia, itu semakin besar kekecewaan kamu ketika kamu ditinggal di masa PDKT atau di ghosting di masa PDKT. Karena ya kalau pacaran gak di ghosting ya, namanya diputusin sih namanya ya. Jadi menurut aku ya di masa-masa PDKT harus ada yang lebih ditahan deh perasaannya sedikit. Walaupun kayak kamu tuh excited banget sama dia, tapi ya udah jangan terlalu
overrated, kayak bener-bener jual mahal aja gitu. Karena ya kayak aku bilang dari tadi, kalau belum jadian tuh gak ada jaminan kalau kamu bakal berakhir sama dia seperti kamu ditembak sama dia. Jadi jangan terlalu berharap, karena harapan itulah yang akan menghancurkan kamu nantinya kalau sampai di masa PDKT itu gak berujung kalian jadian. Kayak gitu sih. Mungkin sekian cerita buat hari ini. Dan buat kalian yang lagi di ghosting sama gebetan, udah yuk belajar pelan-pelan buat gak terlalu peduliin dia. It's okay, itu bukan salah kamu. Dan jadikan aja apa yang kamu dapat di masa PDKT itu sebagai pelajaran. Sekian dari aku, semoga kita ketemu di next podcast, di next cerita, oke? Di next ruang berkata. Aku harap dengan ditutupnya podcast hari ini, aku bisa nemenin atau ngasih hal baik buat kalian. Dan aku mau minta maaf kalau ada salah kata di video ini. See you, bye.